Guys, temenin aku bikin es krim kon. Dodo juga mau bikin. Kita skrup dulu esnya. Aku mau bikin rasa vanila. Dodo juga mau rasa vanila. Like dan subscribe kalau kalian pernah makan es krim. Mamaku telepon titip esku ya, Dok. Ya udah sini. Waktunya kerjain si Ren. Mampus lo Ren makan odol. Mules-mules dah perut lo. Ren cepetan nih makan es lo, ntar keburu cair. Iya, makasih, Dok. Kena lo Ren jebakan gue. Dok, kamu kenapa? Pakai nanya lagi. Gak lihat Dodo makan odol. Tapi itu warna Apa dong kalau bukan warna biasa? Itu warna ajaib yang sulit dihilangkan. Aku diberi tugas untuk mencari ratu yang sesungguhnya dan membawanya ke istana. Terus gimana dong biar terbukti kalau aku ini ratu yang asli? Oke, jadi ini ada ramuan khusus, kamu kasih dia minum ini aja. Warnanya pasti hilang. Tapi ini nggak beracun kan? Karena bagaimanapun kan dia adikku. Tenang aja, ramuan ini aman kok. Hei kak, bentar lagi kakak bakal dibully sama semua orang karena jadi ratu palsu. Dasar gak tahu malu. Kenapa kamu yakin banget? Karena apapun yang terjadi cuma aku yang pantas jadi ratu, bukan orang gak guna kayak kakak. Lihat aja nanti. Ada yang punya saran efektif untuk pengecekan kali ini? Aku ada. Jadi kita berdua minum ramuan ini yang warnanya tiba-tiba hilang berarti kalah. Tunggu, jangan-jangan kakak mau racunin aku lagi. Ya enggak lah. Oke, sekarang kalian minum ramuan itu. Oke, ini adik duluan. Loh, kenapa aku duluan? Pasti dia taruh sesuatu di minuman itu. Udah deh, aku coba buka ya. Reza? Loh, Ren, kamu bisa melihat? Iya, aku nggak nyangka bisa ngeliat. Tapi aneh banget, kenapa mama selama ini bikin aku buta? Pasti ada sesuatu, Ren. Apa mamamu pernah memberikan hal lain? Mama selalu kasih aku minum jus apel setiap hari. Tapi rasanya aneh. Kamu jangan minum jus itu lagi ya. Kita nggak tahu ada apa di balik semua ini. Oke, Reza. Ma, aku pulang. Sayang, mama kangen deh sama kamu. Kamu gak lepas kunciran rambut itu kan? Enggak kok, Ma. Bagus sayang. Sayang, ini mama buatkan jus apel untuk kamu. Diminum ya. Iya, Ma. Cepat diminum sayang, keburu sore. Bentar lagi, Ma. Aku kembung tadi minum banyak air. Ya udah jangan lupa habisin. Loh, jus apel ini serem banget warnanya. Mana selama ini aku minum lagi? Ini beneran jus apel apa bukan ya? Ma, aku pergi ke rumah temen dulu ya. Hati-hati nak, jus apelnya sudah kamu minum kan? Udah kok, Ma. Itu si buta kuda poni kan? Rambutnya sekarang digerai. Hai teman-teman, akhirnya aku bisa ngeliat kalian. Loh, kok kamu udah gak buta? Udah enggak, aku udah normal sekarang. Oh, jangan-jangan selama ini kamu nipu kita semua. Dasar caper, penipu. Terserah kalian deh. Reza, kamu kemana aja? Hai Ren, aku telat nih. Kamu nggak apa-apa kan? Itu minuman apa? Ini jus apel yang aku bilang tadi. Aku udah minum jus ini sejak kecil. Hah? Nggak salah. Jus apel apaan warnanya kayak gini? Emang jus apel yang asli warnanya kayak gimana? Aku belum pernah lihat, aku kan buta. Ya, nggak seserem inilah Ren. Pokoknya mulai sekarang kamu harus hati-hati sama mamamu. Tapi Reza, mama sayang banget sama aku. Ingat Ren, gak ada satu orang pun yang bisa kita percaya di dunia ini selain diri kita sendiri. Ren, sebaiknya kamu ikut ke rumahku. Mau ngapain Reza? Aku mau ajak kamu ketemu papaku. Dia adalah seorang ahli ramuan. Oke deh. Pak, aku pulang. Ini temanku, Ren. Halo Om. Pak, coba lihat deh. Papa tahu nggak ini minuman apa? Hah? Kalian dapat minuman itu dari mana? Minuman ini dari mamaku Om. Kok bisa? Tapi yang penting kalian nggak meminumnya kan? Aku minum jus apel ini sejak kecil. Astaga. Emangnya itu minuman apa, Pak? Minuman itu bukan jus, tapi Hah? Jadi itu bukan jus? minuman ini terlarang dan tidak boleh diminum. Dulu hanya ada satu orang yang bisa membuat minuman ini. Bahkan resep minuman ini sebenarnya tidak sengaja ditemukan. Tapi kenapa mamanya bisa mendapatkan minuman itu? Kalau boleh tahu, siapa nama mamamu? Grace. Grace? Grace Sinta Tiara. Iya. Dia adalah mantan asisten papa dulu. Dia satu-satunya orang yang bisa membuat ramuan itu. Efek ramuan itu membuat orang menjadi lupa ingatan. Lalu, apa yang harus kita lakukan, Pak, agar ingatan Ren bisa kembali? Ini ada ramuan penangkal, kamu beri dia minum ramuan ini. Setelah dia meminumnya, maka ingatan kamu akan kembali. Oke, aku akan kasih mama minum minuman ini. Makasih Om. Sama-sama, nak. Ma, aku pulang. Sayang, kamu dari mana aja sih? Lama banget. Aku habis jalan-jalan sama temen mah. Teman? Oh iya, aku beliin mama minuman. Apa itu nak? Katanya bagus buat kesehatan. Tumben banget kamu nak. Oke, mama minum ya. Bau minuman ini sepertinya mama tahu. Kamu habis bertemu siapa? Berani-beraninya kamu menjebak mama. Mama harus minum minuman itu. Gak akan, pasti ada orang yang menghasut kamu. Mulai sekarang kamu gak boleh kemana-mana. Aku udah tahu sebenarnya mama yang bikin aku buta.
Kenapa mama jahat banget? Aku kan anak mama. Justru mama melakukan semua ini agar kamu selalu ada bersama mama. Selamanya kamu harus nurut sama mama. Sini, ikut mama. Cepat. Ma, lepasin aku. Mulai sekarang kamu gak boleh keluar dan bertemu siapapun. Aku harus telepon Reza. Halo Reza, aku dikurung sama mama. Oke Ren, aku kesana sekarang juga. Oke Reza. Ren? Reza? Hehe, siapa kamu? Anak kurang ajar. Grace, Tuan, kenapa Tuan bisa ada di sini? sudahi semua perbuatanmu dan cepat minum minuman itu. Atau saya akan melaporkan kamu ke polisi. Jangan Tuan, baik saya minum sekarang. Ren, kamu kenapa? Aku udah ingat semuanya. Kamu bukan mamaku. Apaan nih? Itu persentase kamu masuk surga. Semakin besar angkanya, semakin besar peluang kamu masuk surga. Aku cuma 2%, dikit banget. Ya kamu harus berbuat baik biar nambah. Ren, bantuin mama beli bawang dong sekarang. Aku lagi push rank, Ma. Oh iya, aku pergi beli sekarang. Turun rank gak apa-apa deh, yang penting masuk surga. Uang jajanku sisa 50.000. Ren, boleh minjem uang nggak? Berapa, Nis? 50.000, Ren. Nih, ambil. Habis deh Makasih, uangku. Ren. Ren, bawain barangku dong. Ren, titip barangku juga dong. Bawain barangku juga dong. Nih, Siapa lagi yang mau nitip? Gak apa-apa deh jadi babu, yang penting masuk surga. Yeay, beli HP baru. aduh Ren, aku nggak sengaja nyenggol kamu. Aduh, HP-mu pecah ya. Gak apa-apa kok, cuma HP doang. Kesel. Akhirnya bisa makan. Ren, aku lapar, boleh bagi makanan nggak? Makanan terakhirku. Nih, makan aja. Tumben banget kamu baik, biasanya kamu pelit. Ya udahlah, demi nambah persentase. Mengetahui isi tas atau isi rekening, aku lebih penasaran sama isi rekening. Ren, uang jajanmu mama kurangin ya, jadi 10.000. Mama pelit, pokoknya uang jajanku 10 juta. Aduh, mama lagi nggak ada uang, nak. Mama bohong, uang mama kan ada 800 juta. Anak nakal, kamu buka rekening mama ya, diam-diam. Enggak kok, Ma. Ren, aku bingung nih mau beli tas yang mana. Yang merah 100 juta, yang biru 200 juta. Apa beli dua-duanya aja kali ya? Terserah kamu lah, uangmu aja cuma 10.000. Aduh Ren, jangan keras-keras ngomongnya, aku malu. Kamu tahu dari mana sih? Ren, pinjam uang dong, aku butuh buat makan. Uangmu aja 30 juta. Kamu tahu dari mana? Ren, jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Sebenarnya semua uangku ini hasil pinjaman. Astaga, parah banget kamu. Ren, Papa, Papa mau belikan kamu hadiah. Kamu pilih ya mau yang mana. tapi ini mahal banget, Pa. Pilih aja nak, uang Papa banyak kok. Yang penting kamu senang. Papa bohong. Seuzon. Ya udah aku minum duluan deh. Kakak pikir kakak bisa membodohiku. Tuh kan, aku nggak kenapa-napa. Warnaku juga nggak hilang sama sekali. Sekarang giliran kamu. Oke, sini. Aduh, pipiku kenapa? Wah, ramuannya bekerja. Gak mungkin. Tuh lihat kan, warnamu hilang sekarang. Kakak pasti curang. Curang gimana? Dasar adik durhaka, penipu. Kakak jahat, kenapa kakak tega banget sama aku? Awas aja kakak. Astaga, ternyata selama ini kita salah udah fitnah Ren. Iya, aku juga gak nyangka adiknya kayak gitu. Kalian jangan percaya sama kakak. Dia ini curang. Halah, udah kalah masih berisik. Akhirnya ratu yang asli sudah ditemukan. Ratu, sekarang Anda akan dibawa ke istana. Ren, maafin aku ya, selama ini aku jahat sama Ren, kamu. maafin aku Jangan juga. lupain kita ya Ren, walau udah jadi ratu. Aku udah maafin kalian semua kok. Kemampuanku mengetahui keberadaan makhluk lain. Maksudnya aku bisa ngeliat setan gitu. Jadi Ren, kamu bisa merasakan keberadaan makhluk-makhluk gaib yang ada di dekatmu. Gimana? Merinding gitu kan paling. Semakin dekat kamu dengan makhluk itu, maka tandanya semakin keras. Ya udahlah, yang penting gak ganggu juga. Hai, pagi Ren, lagi mau berangkat sekolah ya? Hai, pagi Bu. Iya nih. Aduh, telingaku kok berisik gini ya. Hai Ren, udah lama banget gak ketemu. Hai Annabelle, kamu kemana aja? Iya Ren, aku baru balik nih dari luar negeri. Seneng deh bisa ketemu kamu lagi. Kamu kenapa Ren? Gak tahu nih, telingaku kayak gak enak gitu. Berisik banget. Aduh, itu pasti karena kamu keseringan pakai earphone dari kecil. Telingamu jadi rusak kan? Tapi biasanya gak kayak gini. Ya udah, mending kamu ke dokter telinga aja deh Ren. Iya nih, ngomong-ngomong nanti makan siang bareng yuk. Udah lama gak caps bareng. Oke Ren, sampai jumpa di kantin. Istirahat kedua aja ya. Akhirnya suara lalat di telingaku hilang juga. Jadi sakit kepala deh. Ren, aku masuk ke kelas duluan ya. Oke Bel, aku juga bentar lagi masuk ke kelas kok. Tuh cewek sakit ya, kenapa ngomong sendiri terus? Iya, aneh. Orang-orang kenapa pada ngeliatin aku gitu sih? Aduh, males banget pelajaran matematika. Mana gurunya ngebosenin lagi. Jadi ngantuk deh.
Hey Ren, dia tuh guru paling populer tahu di sekolah ini. Loh, kok kamu bisa tahu apa yang aku pikirin? Ya, karena kemampuanku mengetahui pikiran dan keinginan seseorang. Oh gitu, boleh juga. Hai Ren, udah bel nih. Oh iya, aku mau nitip kotak ini ke kamu ya. Apa nih isinya? Itu barangku, nanti aku akan mengambilnya kembali. Oke. Oh iya, ngomong-ngomong kamu mau pesen apa nih? Aku mau pesen sup darah aja Ren. Aku kekurangan darah. Hah? Sup darah? Sup angkak maksudmu? Iya, sup angkak maksudku. Sejak kapan kamu kena anemia? Aduh, telingaku kenapa sih banyak lalat lagi? Berisik banget. Hei Ren, kamu kenapa ngomong sendiri dari tadi? Halusinasi kah? Dari tadi kalian gak lihat aku ngobrol sama Anabel? Hah? Anabel? Iya. Anabel kan udah meninggal 2 minggu yang lalu karena kecelakaan di bandara saat pulang dari luar negeri. Jangan bercanda deh kalian. Ini loh Anabel. Loh, kemana dia? Kok hilang? Tapi tadi dia ada di sini kok. Kayaknya dia lagi ke toilet deh. Kayaknya kamu harus ke dokter jiwa deh, udah gak ketolong. Gak mungkin aku halusinasi. Udah jelas-jelas dari tadi aku ngobrol sama Anabel. Wujudnya juga jelas banget kok. Ren, nih lihat deh foto kuburannya Anabel. Dia beneran udah meninggal. Astaga, jadi yang dari tadi ngobrol sama aku tuh arwahnya Anabel. Coklat maju atau coklat mundur? Ini maksudnya apa sih? Coklat maju itu artinya kamu akan mempercepat waktu dan berada di masa yang akan datang dalam 24 jam lagi. Kalau gitu aku pilih coklat maju. Hai guys, kalian pilih coklat apa? Gue milih coklat mundur soalnya hidup gue lebih enak di masa lalu waktu orang tua gue masih hidup. Kalau udah milih maju ke masa depan, gak mungkin bisa balik lagi ke masa sekarang. Aku milih coklat maju soalnya aku yakin di masa depan aku bakal jadi orang sukses. Ngimpi lo, orang tua lo aja miskin, mana mungkin lo jadi orang kaya di masa depan. Kan gak ada yang tahu. Gue yang bakal jadi orang sukses. Gue orang paling kaya di masa depan. Bener banget, udah pasti Tania yang jadi orang paling kaya nanti. Secara kan orang tua dia konglomerat, bukan si Ren anak tukang beca. Ren mah paling jadi babu. Hei anak tukang beca, 12 jam lagi kita bakal ketemu di masa depan. Siap-siap lo jadi babu gue. Kenapa gitu? Bisa aja kita sama-sama sukses di masa depan. Enak aja, cuma gue orang kaya satu-satunya di masa depan, gak usah iri lo. Kira-kira si Ren bakal jadi pengemis, pemulung, atau jangan-jangan jadi tukang beca juga? Kenapa kalian yakin banget masa depan aku bakal buruk? Bacot. Aku penasaran apa yang akan terjadi sama orang-orang sombong kayak kalian di masa depan. Halah, berisik lo Ren. Anak tukang beca gak usah banyak gaya, nasib lo gak bakalan beruntung. Ren, kamu dapat surat peringatan karena telah menghina Tania. Apa? Fitnah, aku gak ngehina Tania, Bu. Cukup, ibu gak mau dengar. Ibu lebih percaya anak konglomerat daripada anak tukang beca. Tapi Bu, Diam, mulai sekarang kamu gak boleh menggunakan fasilitas sekolah. Tania, kamu gak bisa berlaku semena-mena kayak gini ke aku. Wah, suka-suka gue, duit gue banyak, gue bisa beli harga diri lo. Kamu keterlaluan, kita lihat aja di masa depan apa kamu masih bisa berlaku kayak gini. Beraninya lo nantangin gue. Gue injek-injek lo di masa depan. Hajar Tan. Sadar diri, lo selamanya cuma anak tukang beca. Guys, siap-siap 1 menit lagi. Semoga masa depanku bagus. Ren, Iya, Pak. mulai sekarang kamu harus merahasiakan saldo dan kekayaan kita ya, agar tidak diincar oleh para pesaing bisnis papa. Oh gitu ya, Pak. Oke. Hey Ren, masih inget gue gak? Kamu siapa ya? Tania, masa lupa? Oh iya. Lo lihat saldo gue, 8 triliun cuy. Lo kok di private miskin ya? Saldoku lebih tinggi daripada kamu. Lawak lo. Tania. Lo Ren kan? Udah lama gak ketemu. Lo makin dekil aja. Kumel iu. Bener kan gue bilang apa dulu? Anak tukang beca ini tetap miskin. Kalian jangan asal nilai orang sembarangan. Emangnya kalian sekaya apa sih sekarang? Saldo gue 4 triliun. Udah Clara, ayo kita cepetan pergi dari sini. Gue gatel deket-deket si miskin ini. Ayolah. Sombongnya nggak berubah. Salam kenal semuanya. Weh, itu mahasiswa baru, namanya Reza. Ganteng banget gila. Calon pacar gue tuh. Gas loh Tan, cowok mana yang bisa nolak lo? Jelas dong. Permisi, kamu anak baru juga ya? Iya, Kenalin, namaku Reza. aku Karen. Ya udah, sampai ketemu di kelas ya. Kalau ada waktu, kita bisa ngobrol-ngobrol kan? Dia kelihatannya baik. Oke, Reza. Hei miskin, berani-beraninya lo deketin Reza. Dia itu calon pacar gue. Lah, siapa juga yang deketin Reza? Orang dia yang ngajak aku kenalan. Halah, gak usah kepedean deh lo. Ngaca woi, kalau Reza tahu lo anak tukang beca, dia bakalan ilfil sama lo. Awas aja lo. Emangnya kenapa kalau aku anak tukang beca? Gak ngerugiin kamu juga kok. Wah, udah berani ngelawan ya kamu sekarang. Rasain nih.